Ya, pemirsa, kita masuk ke bisnis lunch jurnal siang. Pemirsa, Bank Indonesia memperketat penegakan aturan penggunaan rupiah dalam semua transaksi di dalam negeri. Para pelanggar aturan tersebut siap-siap dipenjara dan membayar denda hingga 200 juta rupiah. Mulai 1 Juli 2015, sanksi pidana dan denda atas para pihak yang melanggar aturan kewajiban menggunakan rupiah dalam semua transaksi resmi diterapkan Bank Indonesia, termasuk pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam rupiah. Untuk transaksi tunai diancam sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah. Sedangkan para pelanggar aturan transaksi non-tunai akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan wajib membayar 1% dari nilai transaksi maksimum 1 miliar rupiah. Bank Indonesia juga bisa membekukan penggunaan lalu lintas pembayarannya. Teguran pertama, kemudian dia masih bandel, teguran kedua, dia masih bandel, baru denda. Nah, kalau denda dia masih bandel juga, masuk ini yang pamungkas nih sanksinya, yang dia bisa terkena sanksi yang terkait dengan kegiatan sistem pembayaran. Seperti apa? Gitu dulu kan. Ya, kalau misalnya perbankan di sistem pembayaran apa sih? Dia clearing, gitu kan. Kita bisa kalau memang berat masuk ke situ. Dia berhenti clearing itu udah sangat repot, dan mudah-mudahan sih nggak ada yang sampai separah itu ya, karena kalau udah berhenti clearing, perbankan mau pakai sarana apa untuk transaksi retailnya gitu kan. Terus kemudian kalau perusahaan, dia tidak boleh menggunakan cek. Kalau dia tidak boleh menggunakan cek, dia akan menggunakan apa? Bayangkan kalau dia harus melakukan kewajiban membayar, masa dia harus kembali lagi ke tunai? Jadi sanksi ini sanksi yang sepertinya enteng, tapi kalau di ini sangat berat ini. Peraturan itu berlaku bagi seluruh kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan di semua sektor di dalam negeri, baik perorangan maupun korporasi, termasuk sektor pariwisata dan pembayaran ekspatriat di Indonesia. Ekspatriat yang memang tenaga ahli, ya, tenaga ahli yang di Indonesia ini tidak ada profesi tadi, keahliannya itu tidak tersedia di sini, ya, itu bisa dipertimbangkan untuk tidak menggunakan rupiah. Tetapi kalau hanya ekspatriat, artinya di sini tidak hanya sekedar orang asing saja, tidak memiliki suatu keahlian yang khusus, ya, ini tidak dapat dipertimbangkan. Jangan sampai nanti bahwa ada beberapa kebutuhan terhadap suatu keahlian tertentu, kebutuhan terhadap profesi tertentu yang hanya bisa diberikan oleh tenaga-tenaga ekspatriat, itu menjadi tidak diperoleh, ya. Oleh karena itu terkait dengan ekspatriat, tentunya nanti kita juga akan melihat ekspatriat yang seperti apa, ya, itu nanti tentunya akan dilakukan, bisa digunakan sebagai pertimbangan. Kewajiban menggunakan rupiah itu ditegakkan untuk menekan transaksi falas yang cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Menurut staf ahli Dewan Gubernur BI, Lambok Siahaan, jumlah transaksi falas di Indonesia mencapai 6-7 miliar dolar Amerika per bulan. Sampai 7 miliar dolar transaksi antar residen dalam falas per bulan, ya. Dan kita lihat bahwa transaksi barang itu non-tunai. Transaksi barang itu 70%, transaksi jasa 13%, kemudian unrequited transfer itu 8%, ada pinjaman 4%. Jadi ini ada data-data yang sudah kita kaji. Justru berdasarkan penelitian kita, adanya transaksi residen dalam falas berada di wilayah NKRI, ini yang menjadi tidak wajar, ya kan? Sehingga kemudian kita antara lain mendorong dalam butir ketiga, selain masalah kedaulatan dan masalah undang-undang legalitas kita hidup berbangsa dan bernegara, juga ini yang menyangkut data-data ini. Nah, nanti di dalam operasinya, di dalam pengawasannya, tentu Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran ini bisa memperoleh bagaimana di lapangan, siapa menggunakan apa, ini barangkali. Meskipun berlaku untuk semua sektor, Bank Indonesia tetap memberikan pengecualian kepada beberapa transaksi, antara lain transaksi APBN, hibah internasional, simpanan bank di bank dalam falas, pembiayaan internasional dan perdagangan internasional atau kegiatan usaha bank, dan yang termasuk pada transaksi sun dan repatriasi modal asing.
Tim Liputan Berita 1 Jakarta.